signifikan, yang paling mirip mungkin bisa balik ke sekitar 2014 deh. Waktu itu, Rusia mulai mencaplok wilayah Crimea. Nah, dia mulai, sebagai negara pertama nih yang, memulai dedolarisasi ini ya, Mhm. sebagai balasan atas sanksi negara barat. Nah, kemudian tahun 2022 terjadi lagi nih, Mhm. ketika Rusia itu perang dengan Ukraina, dan lagi-lagi juga negara barat atau NATO itu ikut campur dan mengenakan sanksi, ekonomi, ini juga sempat, membuat rubel Rusia itu jeblok ya. Mhm. Nah, tapi karena kecermatan Putin dan bank sentral, Rusia itu akhirnya malah sempat, rubel itu menjadi mata uang yang paling kuat against US dollar gitu. Iya. Nah, berbekal senjata andalannya Rusia, yaitu, komoditi energi ya, Mhm. minyak sama gasnya itu. Nah, jadi, terus kemudian ya efek snowball-nya itu, efek snowball dari perang ya, mengakibatkan harga komoditi energi tinggi, kemudian inflasi. Nah, ketika inflasi itu harus dijinakan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Mhm. Oh ya, terus kemudian juga ada hubungannya sama Covid ya, waktu Mhm. kita, dunia itu terpukul pandemi Covid, sempat itu, bank sentral, pemerintah Amerika itu menggelontorkan subsidi mereka yang sangat jumbo ya, yang sangat fantastis jumlahnya. Nah, itu di satu sisi juga bikin, yang menyumbangkan inflasi mereka. Oke, long story short, jadi, intinya adalah, ketika, akar dari masalah itu akhirnya menyebabkan bahwa bank sentral, AS itu harus menaikkan suku bunga. Nah, Mhm. ini Mhm. juga ikut mendongkrak dolar gitu. Iya 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 Ketika iya. pas di saat kondisi dunia itu lagi berusaha recover Mhm. dari pandemi Mhm. Covid Mhm. ya kan, terus kemudian 2020, 2021. Nah, 2022 kepukullah sama perang. Mhm. Jadi ini Mhm. kayaknya, masalah yang timbul, dari lama tapi kemudian ke-blow up-nya dari sejak 2020 itu. Mhm. Oke, berarti memang ada kisah dan Mhm. story yang menyebabkan kemudian, banyak Mhm. faktor ya, apalagi kita tahu Amerika Serikat kan Ya, sedang tidak baik-baik saja dan kondisi betul. keuangan dunia memang dikontrol oleh Mhm dolar, di mana mhm kondisi Amerika sendiri sedang tidak baik-baik mhm. aja. Kalau Mbak Esa ngelihatnya seperti Ah apa? Memang ada faktor keuntungan apa sih kalau kemudian nanti dolar ini memang kita tinggalkan Mhm atau cari, another options ya, misalnya mhm kayak mata uang barukah yang baru dibentuk mhm gitu. Karena kita tahu waktu Amerika Serikat bisa, dolar ini menguasai mhm. begitu ya menjadi nilai tukar kan karena dia punya cadangan emas yang cukup, besar Iya gitu betul, kan. secara utangnya juga sangat besar Itu ya. dia gitu ya, Anda melihatnya seperti apa nih faktor keuntungannya? Kalau buat orang Indonesia dan negara-negara emerging market ya tentu saja kalau semakin, sedikit exposure terhadap dolar akan beri banyak keuntungan. Tentu saja kita ingat ya mungkin, Kak kalau kita apa yang terjadi di Amerika, apa Mhm. yang dilakukan The Fed, walaupun ekonomi kita tuh baik-baik saja semuanya everything is oke, Mhm. pertumbuhan baik, inflasi baik, neraca berjalan mungkin baik, transaksi berjalan ya, tapi kalau ada goyangan sedikit saja dari Amerika itu Mhm. akan sangat membuat, exposure yang sangat berlebihan ya ke pasar keuangan kita Ya dan nanti ya. ke ekonomi kita dan ini yang membuat pemerintah kemudian juga berpikir bagaimana cara mengurangi exposure dolar ini. Sebenarnya Mhm. Indonesia kan juga sudah banyak melakukan usaha ya seperti local currency swap dengan Yes. Cina, Korea, Mhm. Mhm. kemudian dengan Jepang, ada juga dengan ASEAN juga kerjasama Mhm. untuk menggunakan lebih banyak mata uang, lokal karena Mhm. bagaimanapun kalau porsi dolar terlalu besar juga tidak akan bagus ya. Misalnya kita sudah merencanakan segini, tapi kemudian tiba-tiba ekonomi Amerika mungkin memburuk, kita jadi ikut keimbasnya padahal ekonomi kita baik-baik saja dan ketika mereka kebijakan apapun terkait mungkin moneter mereka dan ekonomi mereka itu Mhm. akan Mhm. sangat ngaruh yang ke kita yang ribuan kilometer ya. Padahal itu Oke. mungkin ya itu sebenarnya kita baik-baik saja tapi karena ada exposure berlebihan terhadap dolar kita kalau ada misalnya kita The Fed naikin suku bunga langsung Mhm. Mhm. terjadilah capital Mhm. outflow, Mhm. kemudian Mhm. pasar IHSG kita goyang, rupiah kita goyang, itu yang membuat bahwa exposure yang berlebihan itu juga Ya tidak ya baik ya ya. ya ke ekonomi. Ketika kemudian ada dolarisasi, Mhm. exposure dolar dan, atensi terhadap kondisi ekonomi Amerika pun akan berkurang begitu ya ke Diharapkan beberapa demikian ya. negara ya. Tapi, Bu Lisa, kalau seandainya, dedolarisasi ini dilakukan, seperti apa keuntungan untuk local currency? Apakah kemudian rupiah kita juga akan punya performa yang jauh lebih baik compare to misalnya negara-negara, lain ya dengan local currency-nya masing-masing kayak India dengan rupiah begitu ya, mungkin ringgit, Mhm. Malaysia, Singapura dolar gitu ya. Anda melihatnya bagaimana Bu Mhm. Lisa? Oke.
Eee, Indonesia sebenarnya ini sudah merupakan mata uang Asia yang, eee, cukup terbaik posisinya. Ketika, mata uang dunia lain tuh agak gelimpangan ya, apalagi ketika tahun 2022 itu. Tapi kita so far, bisa meraih posisi sebagai mata uang di Asia yang cukup kuat gitu. Mhm. Kita bahkan nomor 2 terkuat, di Asia, kita cuma kalah sama Thailand Baht ya. Karena Thailand Baht itu sudah menerapkan, pengendapan DHE lebih dulu. Jadi Mhm. kalau mereka tuh devisa hasil ekspor diharuskan menetap sekitar 1 tahun ya. Nah itu jadi membuat posisi Thailand Baht tuh sangat kuat dan, karena US dollar-nya banyak. Nah, sedangkan kita, walaupun kita itu berhasil diuntungkan, meraup untung, profit lumayan banyak tahun 2022 karena komoditi booming, tapi ternyata, USD-nya tuh keluar lagi gitu. Jadi Mhm. baru-baru ini kita menerapkan, pengendapan DHE dengan adanya insentif 1, 2, 3 bulan ya, dikasih return yang menarik gitu. Nah, keuntungannya jadi adalah, satu, of course kita nggak perlu tergantung lagi dengan US dollar dan, sama mitra dagang kita ini juga berhasil menurunkan biaya transaksi karena, kalau misalnya kita pakai LCS ya, local currency settlement itu, di bank itu yang udah dipakai itu untuk mata uang, ringgit, Ya, Thailand ya, Baht, ya. kemudian yen dan yuan, China yuan. Nah, itu jadi nggak perlu ada biaya konversi ke US dollar lagi. Nah, itu Mhm. bisa juga untuk nurunin gitu. Mhm. Nah, terus kemudian di satu sisi juga, ya ini akibatnya akan meng-encourage penggunaan mata uang, dalam negeri, ya tentunya masih akan semakin mengokohkan atau menguatkan mata uang lokal kita sendiri gitu.